Oke, selamat datang. Kali ini yang akan kita bahas adalah semiotik. Nah, ini semiotik untuk pemula, jadi yang akan kita bahas nggak akan begitu mendalam terlebih dahulu karena ini bisa dikatakan sebagai pengantar. Dan ini saya masukkan ke dalam bagian semantik karena nanti secara mendalam akan kita bahas dalam semiotika yang lebih khusus. Nah, di sini sumber yang saya gunakan itu dari Chandler, judulnya The Basic of Semiotics, publikasinya dari Routledge. Itu menjelaskan bagaimana semiotik secara mendasar, perjalanannya seperti apa, dan bagaimana implementasinya dalam analisis. Untuk memulai mengenali tentang semiotika sendiri atau semiotik, itu from Saussure to Barthes, from Peirce to Eco, from Freud to Lacan. Nah, ini maksudnya semiotika itu dari Saussure ke Barthes, Roland Barthes, dan dari Peirce ke Umberto Eco, dan dari Freud ke Lacan dan Derrida. Cuma untuk Lacan dan Derrida ini tidak begitu spesifik akan dipelajari dalam semiotika karena ini lebih berkaitan atau relevansinya dengan strukturalismenya si Ferdinand de Saussure. Di sini kalian bisa lihat ada penggagas dan pengembang. Jadi penggagas itu ada dua untuk masalah semiotika ini. Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913 dan Charles Sanders Peirce itu dari 1839 sampai 1914. Nah, ini mereka itu tidak sengaja menggagas semiotika itu bareng. Mereka nggak janjian karena Saussure sendiri itu dari Prancis, sedangkan si Peirce itu dari Amerika. Jadi entah kenapa para orang-orang besar dalam dunia akademis itu selalu berangkat atau selalu berasal itu dari Prancis, Amerika, Jerman, Inggris. Nah, itu nggak tahu. Mungkin tradisi intelektual mereka sangat kuat sekali. Nah, ini si Saussure sama si Peirce ini jelas berbeda benua. Si Saussure dari Prancis dan si Peirce ini dari Amerika yang membahas sama-sama tentang semiotika sebagai system of sign. Bahkan bukti dari hebatnya dua negara ini, si Prancis dan si Amerika, itu bahkan berlanjut belum lama ini ketika diskusi orang hebat antara Noam Chomsky dan Michel Foucault. Nah, baik Noam Chomsky maupun Michel Foucault ini sama halnya dengan fenomena sebelumnya, mbah-mbahnya dulu, yaitu si Saussure dan si Peirce sama-sama mengeluarkan sebuah pendapat yang luar biasa. Tapi saya nggak akan membahas tentang Chomsky dan Foucault karena arahnya dalam video ini kita akan membahas tentang semiotika untuk pemula, dalam arti pembahasan pengantar paling awal untuk mengenal kajian semiotika. Nah, di sisi sebelahnya itu pengembang, itu ada beberapa nama dari Umberto Eco, Julia Kristeva, Roland Barthes, Jacques Lacan, Roman Jakobson, Christian Merz. Nah, itu ada tahunnya semua. Cuma yang untuk Jacques Lacan sama Klaus Lévi-Strauss itu tidak secara langsung mengkaji sistem of sign-nya, tapi kalau si Lacan ini lebih ke arah psikoanalisis karena berkaitan dengan kognisi. Nah, ini si Lacan ini terpengaruh oleh Freud tentang psikoanalisisnya, kemudian dia juga terpengaruh oleh si Saussure tentang semiotikanya atau semiologinya. Makanya si Lacan ini juga turut andil dalam mengembangkan kajian semiotika meskipun tidak secara langsung melalui kajian psikoanalisisnya. Sedangkan Klaus Lévi-Strauss ini menggunakan semiotika atau semiologinya dari Saussure itu untuk kebutuhan kajian antropologi ketika ketika Lévi-Strauss ini ingin mengcapture tentang
local wisdom atau kebudayaan masyarakat. Nah itu karena banyaknya tanda-tanda yang dimunculkan dari masyarakat tersebut, dan kebetulan si semiotika itu mempelajari tentang tanda, makanya si Levi-Strauss ini juga ikut andil dalam mengembangkan ilmu semiotika. Nah di sisi bawahnya ada beberapa nama yang tidak ada tahunnya karena memang saya tidak menemukan itu tahun berapa, tapi mereka juga membahas tentang semiotika modern ya, yaitu Jean Baudrillard, terus Ivor A. Richards, terus kemudian Thomas Sebeok, kemudian Charles Morris dan Charles Ogden. Nah ini mereka semua juga mengkaji tentang semiotika. Bahkan ada lagi yang belum saya tampilkan di sini seperti John Lyon, itu juga membahas tentang semiotika. Sebenarnya ada banyak semiotika yang membahas itu karena memang relevansinya dengan beberapa kajian ilmu itu sangat dekat sekali. Bahkan Stuart Hall itu juga mengkaji semiotika juga ketika dia membahas tentang mass media. Cuma nanti bahasan di sini tidak akan sampai sejauh itu karena ini nanti cukup pengantarnya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa melihat ada gambar yang gambarnya tidak jelas, tapi bagan ini bukan bagannya, tapi kayak semacam gambar lingkaran. Itu lingkaran itu sistem tanda dan mereka adalah strukturalis semua. Itu mengembangkan semiotikanya dengan cara masing-masing. Seperti Lacan itu melalui unconsciousness-nya. Jadi Lacan ini melalui unconsciousness atau unconscious atau ketidaksadarannya, karena kajiannya psikoanalisis ya. Nah itu melihat ketidaksadaran seseorang dalam kajian psikoanalisis itu dikaji dalam bentuk tanda-tanda apa. Ketika orang bermimpi, misalkan kayak si Freud itu menerjemahkan mimpi, ketika orang mimpinya apa itu di-referkan atau dirujuk kepada makna apa. Nah itulah kajian semiotika yang digunakan dalam psikoanalisis. Lalu untuk Levi-Strauss itu mendalami tentang myth, kinship role, dan totemism. Karena memang kajiannya itu antropologi banget, jadi melihat tentang mitos-mitos atau mitologi, kemudian aturan-aturan dalam trah mungkin atau kesukuan, dan totemism itu semacam ya totem itu kayak apa ya, misalkan Monumen Nasional atau Monas dan GBK. Nah itu totemnya si Soekarno, atau misalkan candi-candi itu juga totem. Jadi sesuatu hal yang dihormati, diajeni ya banyak lah. Nanti kalian sendiri cari totem, atau mungkin nanti saya tampilkan di sini ya totem secara dictionary-nya apa. Nanti ada totem. Lalu untuk Barthes sendiri itu mengkaji sistem tanda melalui semiotikanya itu melalui grammar of narrative. Dalam hal ini grammarnya ada tanda petiknya, karena memang grammar bukan berarti hanya pada tata bahasa, tapi memang pada aturan-aturan yang istilahnya tidak terkait dengan bentuk tulis saja. Ya, maka dari itu Roland Barthes ini juga banyak digunakan dalam kajian komunikasi. Misalkan ketika mengkaji tentang iklan itu juga banyak sekali yang mengacu pada Roland Barthes semiotikanya. Di tahun 1960-an Roland Barthes ini mulai mempopulerkan semiotika melalui koleksi esainya yang berjudul Mitologi, karena si Barthes ini menggunakan semiotika untuk mengkaji ilmu-ilmu cultural studies lah. Dan dia mendeklarasikan bahwa semiologi atau ilmu tentang tanda itu bertujuan untuk memahami sistem tanda baik apapun itu tanpa batasan. Dan sistem tanda ini bukan hanya berkaitan dengan tekstual aja atau dengan bahasa aja, tapi juga gambar, gestur, bunyi musik, misalkan musik sound itu bunyi, objek-objek, misalkan benda-benda, semuanya lah. Karena Barthes ini tidak hanya mengambil
bahasa tulisnya saja, karena memang dia menganggap semuanya itu masuk dalam system of signification. Jadi sesuatu hal yang punya peran untuk dimaknai atau memaknai. Lalu di tahun 1976 Umberto Eco ini juga mempopulerkan semiotiknya melalui statementnya bahwa semiotik itu konser terhadap apapun. Dia memahami suatu bahasa. Nah, di sini bahasa ini tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi pada apapun itu yang dimaksudkan. Dari sekian banyak informasi yang kita dapatkan dari para ahli tentang semiotika atau orang-orang yang mengembangkan semiotika sebagai ilmu tentang tanda, itu semiotika bisa dimaknai sebagai suatu alat analisis teks, tapi dalam hal ini teks tidak mengacu pada sesuatu yang tulis saja, teks mengacu pada sebuah pesan. Nah, di sini pesan itu ada dalam berbagai bentuk. Bentuk secara tulis, bentuk secara bunyi, bentuk secara gestur, bahkan yang lain juga. Nah, mungkin kalian bisa melihat video ini. Nah, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Coba carilah semiotikanya itu di mana, dalam bentuk apa, dan maksudnya seperti apa. Oke, jadi yang terakhir mungkin ini sebagai closing statement juga. Saya mengambil dari sebuah quote-nya si Saussure dalam bukunya. Saya lupa judul bukunya, tapi saya cuma mencatatkan tahunnya, tahun 1983, bahwa semiotika ini adalah salah satu upaya untuk memahami bahasa, dan semiotika adalah permasalahan paling utama dalam kajian bahasa. Karena apa? Karena ketika kita bisa memahami ritus-ritus atau mungkin sesuatu hal dari manusia sekitarnya atau artefaknya, nah itu akan membantu para peneliti bahasa untuk memahami perspektif-perspektif yang dimiliki oleh si penutur, apa saja yang mereka miliki, apa saja yang mereka kuasai, dan apa saja yang mereka simpan dalam kognitif mereka. Nah, itulah yang diterjemahkan atau dieksternalisasikan ke dalam bahasa-bahasa yang berbentuk semantik, sintaksis, morfologi, dan fonologi. Maka dari itu Saussure berstatement bahwa semiotika ini penting. Sekian.